Shalom para sahabat Discover Simplicity yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami berbagi kisah mengenai 15 gedung gereja tertua di Indonesia. Pertama, Gereja Tugu, Jakarta. Gereja Tugu adalah salah satu gereja tertua di Indonesia, terletak di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Bangunan Gereja Tugu yang saat ini masih berdiri memang bukan merupakan bangunan pertama lagi dari Gereja Tugu. Para ahli sejarah menyimpulkan sekitar tahun 1676 sampai 1678 bersamaan dengan dibukanya sebuah sekolah rakyat pertama di Indonesia oleh Melchior Leidecker. Pada tahun 1737, Gereja Tugu dilakukan renovasi yang pertama di bawah pimpinan pendeta Van de Tiet, dibantu oleh seorang pendeta keturunan Portugis kelahiran Lisabon, yaitu Ferreira de Almeida dan orang-orang Mardikers. Pada tahun 1740, Gereja Tugu hancur bersamaan dengan terjadinya peristiwa pemberontakan Tionghoa dan pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia pada masa Gubernur Jenderal Adrian Falkenier yang berkuasa di Batavia pada tahun 1737 hingga 1741. Gereja Tugu juga dikenal merupakan pemberian tuan tanah Belanda Justinus van der Vinch. Ia juga terkenal sebagai tuan tanah di Cilincing pada zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1744, atas bantuan tuan tanah Justinus van der Vinch, gereja yang didominasi warna merah ini dibangun kembali dan baru selesai pada 29 Juli 1747 yang kemudian diresmikan pada tanggal 27 Juli 1748 oleh pendeta J.M. Moore. Bangunan terakhir inilah yang dipakai hingga kini. Sampai saat ini gereja tersebut masih berdiri dan berfungsi dengan baik, walaupun di berbagai sudut sudah banyak yang harus diperbaiki karena faktor usia. Gereja Tugu tampak sederhana tetapi tampak kokoh dan rapi dengan berisi bangku diakon antik, piring-piring logam, dan mimbar tua. Lonceng yang ada di gereja tersebut diperkirakan dibuat pada tahun 1880 karena lonceng paling tua yang dibuat 1747 sudah rusak dan disimpan di rumah pendeta di sana. Gereja Tugu kini bernama GPIB Tugu dan merupakan peninggalan Portugis yang masih tersisa di Kampung Tugu, Semper, Jakarta Utara. Tepat di samping gereja Tugu ini terdapat pemakaman masyarakat Kampung Tugu. Menurut sejarah, lahan pemakaman juga diberikan Vinch kepada Kampung Tugu. Terdapat makam tertua dari salah satu pendeta dan makam leluhur. Kedua, Gereja Sentrum Manado. Gereja Sentrum berlokasi di Jalan Sarapung nomor 1, Lawangirung, Wenang, Manado. Menurut sejarah, gereja ini berdiri sejak 1677 dan merupakan peninggalan kolonial Belanda. Gereja ini dulunya bernama Gereja Besar Manado atau Oude Kerk. Nama sentrum baru digunakan setelah masa kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang, Gereja Sentrum pernah dijadikan sebagai markas MSKK atau Manado Shūkiri Shūtokyo Kyokai yang dipimpin pendeta Jepang Hamasaki. Namun sayangnya bangunan gereja ini hancur dibom ketika Perang Dunia Kedua. Pada 1946 sampai 1947 dibangunlah Monumen Perang Dunia Kedua oleh Sekutu dengan arsiteknya Insinyur Van den Bosch. Letaknya tepat di samping gereja Sentrum. Pada 1952 gereja yang merupakan artefak budaya ini kembali dibangun dan ditahbiskan pada 1952. Bangunan gereja Sentrum bercorak khas gereja Protestan di Belanda yang berbentuk persegi sebagai simbol 4 penjuru mata angin. Gereja Sentrum kini bernama Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gemim Sentrum, dan masih berfungsi dengan baik dan dijadikan tempat untuk beribadah oleh para jemaat hingga kini. Ketiga, Gereja Sion Jakarta. Nama asli gereja ini adalah Portugis Buitenkerk yang artinya gereja Portugis di luar tembok kota.
Bangunan gereja tua ini juga memiliki nama Belkita semasa Hindia Belanda menguasai Batavia. Karena pada masa pendudukan Belanda setelah mengambil alih pendudukan Portugis, pemerintahan Belanda masa itu membangun tembok batas pertahanan kota pemerintahannya. Sampai pada awal abad ke-19 pun masih ada gereja Portugis lain yang ada di dalam kota. Bangunan gereja Sion memiliki kemegahan arsitektur serta daya tahan yang kokoh. Pada akhir abad ke-17, kawasan ini merupakan kawasan elit dan banyak bangunan rumah mewah dengan halaman mewah. Di sisi lain, gereja Sion dibangun sebagai pengganti sebuah pondok terbuka yang sangat sederhana. Pondok ini sudah tak memadai bagi warga Portugis hitam, merupakan sebutan bagi para tawanan Portugis dan Portugis Mardikers berstatus tawanan yang berasal dari Malaya dan India. Sebagai tawanan, mereka dibawa ke Batavia oleh VOC bersamaan dengan jatuhnya wilayah kekuasaan Portugis di India, Malaya, Sri Lanka, dan Maluku. Peresmian gedung gereja Sion dilakukan pada hari Minggu 23 Oktober 1695 dengan dihadiri Gubernur Jenderal Willem van Outhoorn dan pemberkatan oleh pendeta Theodorus Sass. Pembangunan fisik memakan waktu sekitar 2 tahun. Peletakan batu pertama dilakukan Peter van Horn pada 19 Oktober 1693. Pada masa pendudukan Jepang, bala tentara Dai Nippon ingin menjadikan gereja ini tempat abu tentara yang gugur. Cerita lengkap pemberkatan gereja ini tertulis dalam bahasa Belanda pada papan peringatan. Sampai sekarang masih bisa dilihat di dinding gereja. Setelah Indonesia merdeka, Portugis Buitenkaart berganti nama menjadi Gereja Portugis. Sebagai peralihan kekuasaan pemerintahan, pemerintah Belanda memberikan kepercayaan pengelolaan aset peninggalannya kepada gereja-gereja Protestan di Indonesia. Maka, pada persidangan Sinode GPIB tahun 1957, Gereja Portugis diputuskan untuk bernama GPIB Sion. Tahun 1984, halaman gereja menyempit karena harus mengalah pada kepentingan pelebaran jalan. Gereja Sion dibangun dengan fondasi 10.000 batang kayu dolken atau balok bundar. Konstruksi ini berdasarkan rancangan Mr. Ewus Verhagen dari Rotterdam. Seluruh tembok bangunan terbuat dari batu bata yang direkatkan dengan campuran pasir dan gula tahan panas. Bangunan berbentuk persegi 4 ini punya luas total 24 kali 32 meter persegi. Pada bagian belakang dibangun bangunan tambahan berukuran 6 kali 18 meter persegi. Gereja mampu menampung 1.000 jemaat. Gereja Portugis termasuk gereja bangsal atau Hall Church. Gereja ini membentuk satu ruang panjang dengan 3 bagian langit-langit kayu yang sama tingginya dan melengkung seperti setengah tong. Langit-langit itu disangga 6 tiang. Di bagian dalam, beberapa kursi berukiran bagus dan bangku dari kayu hitam atau eboni masih juga dipakai. Dilengkapi meja kayu, kursi-kursi itu dipakai untuk kepentingan acara gereja. Ada mimbar unik bergaya barok. Salah satu perabot asli gereja ini merupakan persembahan indah dari H. Bruin. Letaknya ada di bagian belakang bersama bangunan tambahan. Mimbar ini bertudung sebuah kanopi yang ditopang 2 tiang bergulir dengan gaya arsitektur Ionia serta 4 tonggak perunggu. Selain itu ada organ pipa gereja yang sampai sekarang masih terawat baik. Organ ini diletakkan di balkon yang disangga 4 tiang langsing. Organ ini pemberian putri seorang pendeta bernama John Maurits Moore. Ini terakhir kali dipakai pada 8 Oktober 2000. Dalam kawasan salah satu gereja tertua di Indonesia ini terdapat makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hendrik Swaardekroon. Swaardekroon diketahui menyumbangkan taman untuk lokasi pendirian Gereja Sion. Gereja Sion ini merupakan salah satu gedung tertua di Jakarta yang masih dipakai untuk tujuan semula seperti saat awal didirikan. Rumah ibadah ini masih memiliki sebagian besar perabot yang sama juga. Gereja ini pernah dipugar pada tahun 1920 dan sekali lagi pada 1978. Keempat, Gereja Ebenezer Nusa Laut, Maluku. Gereja Ebenezer di Desa Sila, Leinito, Kecamatan Nusa Laut, diperkirakan dibangun pada 1715 hingga 1719. Bukti arkeologisnya ditunjukkan pada prasasti di dinding gereja.
Keadaan prasasti masih dalam keadaan utuh dan berbentuk segitiga dengan motif ukiran bunga cengkeh. Gereja ini telah mengalami beberapa kali renovasi, hanya tidak mengubah tata ruang dan arsitektur bangunan. Kelima, Gereja Belenduk Semarang. Gereja ini populer dengan nama Gereja Belenduk, adalah gereja Kristen tertua di Jawa Tengah yang dibangun oleh masyarakat Belanda yang tinggal di kota itu pada 1753 dengan bentuk oktagonal atau persegi 8. Saat ini Gereja Belenduk dikenal bernama Gereja GPIB Immanuel. Kubahnya besar, dilapisi perunggu, dan di dalamnya terdapat sebuah orgel barok. Arsitektur di dalamnya dibuat berdasarkan salib Yunani. Gereja Belenduk direnovasi pada 1894 oleh W. Westmas dan H.P.A. de Wilde yang menambahkan kedua menara di depan gedung gereja ini. Nama Belenduk adalah julukan dari masyarakat setempat yang berarti kubah. Gereja Belenduk hingga sekarang masih dipergunakan setiap hari Minggu. Di sekitar gereja ini juga terdapat sejumlah bangunan lain dari masa kolonial Belanda. Keenam, Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral Jakarta memiliki nama resmi Gereja Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga. Gereja katedral yang ada pada saat ini bukan merupakan gedung gereja yang asli. Gedung gereja yang asli diresmikan pada Februari 1810. Namun, Juli 1826, gedung gereja itu terbakar bersama 180 rumah penduduk di sekitarnya. Lalu, pada tanggal 31 Mei 1890, gereja pengganti pun sempat roboh sehingga harus dilakukan renovasi. Akhirnya, pertengahan tahun 1891 dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gereja baru. Orang yang ditunjuk untuk menjadi perencana dan arsitek pembangun gereja adalah Pastor Antonius Diekmans, dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Provikaris Carolus Wenneker. Pekerjaan ini kemudian dilanjutkan oleh Kuipers Hulswit dan kemudian diresmikan dan diberkati pada 21 April 1901 oleh Monsieur Edmundus Ibradus Luypen, Vikaris Apostolik Jakarta. Gedung gereja katedral yang bersebelahan dengan Masjid Istiqlal ini dibangun dengan arsitektur neo-gotik dari Eropa, yakni arsitektur yang sangat lazim digunakan untuk membangun gedung gereja beberapa abad yang lalu. Ketujuh, Gereja Taman Sari, Salatiga, Jawa Tengah. Gereja Taman Sari Salatiga adalah gereja tertua di Salatiga, dibangun pada tahun 1823 untuk tempat ibadah keluarga besar batalion A2BG yang bermarkas di Jalan Ahmad Yani sekarang. Bangunan gereja memiliki atap berbentuk perisai. Terlihat dari bentuk bangunan sangat kentara mengadopsi gaya gotik. Menara kecil beratapkan seng tebal terdapat lonceng buatan tahun 1828 yang masih terawat dan berfungsi dengan baik. Pada bagian atas depan bangunan setelah pintu masuk tertera tahun 1823. Angka ini diyakini sebagai tahun bangunan tersebut didirikan. Saat ini Gereja Taman Sari dikenal dengan GPIB Taman Sari Salatiga. Kedelapan, Gereja Immanuel Jakarta. Bangunan Gereja Immanuel ini memiliki bentuk yang unik. Dibangun menurut rancangan Johann Hendrik Horst dan dimulai tahun 1835. Gereja Immanuel dibangun atas prakarsa Raja Willem pertama yang menginginkan persatuan dari jemaat Protestan di Hindia Belanda. Karena itu pada masanya dikenal dengan nama Willemskerk. Organ yang dipakai berangka tahun 1843 hasil buatan Jedats di negeri Belanda. Pada 1985 organ ini dibongkar dan dibersihkan sehingga sampai kini dapat berfungsi dengan baik. Gereja Immanuel adalah satu-satunya gereja di Jakarta yang menjalankan ibadah dengan bahasa Belanda. Selain itu, ibadah juga dilakukan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Unsur bangunan yang sangat mencolok dari gereja Immanuel ini adalah penggunaan pilar megah dan atap berbentuk kubah. Gereja Immanuel berlokasi di seberang kawasan Monas. Kesembilan, Gereja Tua Banda, Banda Neira, Maluku. Gereja ini dibangun di atas kuburan 30 prajurit Belanda.
dibangun pada 1873 dan diresmikan pemakaiannya pada 1875. Ini merupakan salah satu kebiasaan lama orang Belanda, yaitu menguburkan orang penting dalam gereja. Para prajurit itu adalah orang yang gugur pada saat Belanda hendak menaklukkan Kepulauan Banda, dan ke-30 orang itu memiliki jabatan penting. Gereja ini berlokasi di Desa Nusantara, Pulau Banda Neira. Ke-10, Gereja Fidelis Sejiram, Kalimantan Barat. Paroki Santo Fidelis Sejiram adalah suatu paroki dari Gereja Katolik Roma di Keuskupan Sintang. Pusat paroki Sejiram berada di Desa Sejiram, sebuah kampung suku Dayak yang terletak di pedalaman tepi Sungai Seberuang, anak Sungai Kapuas, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Paroki Sejiram adalah cikal bakal perkembangan gereja di Kalimantan Barat. Misi Katolik berawal dari pertemuan Monsieur Claessens dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Buitenzorg, Bogor, yang tertulis dalam surat Vikaris Apostolik dari Batavia tanggal 25 Februari 1884 yang menyatakan kemungkinan pemerintah Belanda memberikan daerah Borneo bagi misi Katolik. Izin untuk memulai misi di Borneo diberikan pada tanggal 7 Agustus 1884. H. Loymans diutus menjadi misionaris pertama bagi suku Dayak pada 29 Juli 1890 dan Pastor H. Loymans tiba di Semitau dan kemudian tahun 1892 tiba di Sejiram. Gereja Fidelis Sejiram merupakan gereja tertua di Kalimantan Barat. Pembangunannya mulai dirintis pada 1892 oleh Pastor Loymans. Kemudian direnovasi beberapa tahun kemudian dengan menggunakan bahan kayu ulin. Bangunan berbahan kayu ulin ini masih bisa kita jumpai sampai saat ini. Ke-11, Gereja Immanuel Makassar. Gereja Immanuel Makassar atau lebih dikenal dengan GPIB Immanuel Makassar adalah sebuah gereja Kristen Protestan yang berada di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Gedung gereja ini didirikan pada tahun 1885. Pada saat itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan akan tempat peribadatan bagi umat Kristen Protestan di luar Kastel. Pada 15 September 1885, Pendeta J.C. Knutel meresmikan pemakaian gedung gereja yang telah dibangun kembali dengan nama resminya Prince Hendrik's Kerk atau Gereja dari Pangeran Hendrik. Dalam perkembangannya saat ini, gereja ini kemudian dikenal dengan nama Gereja Immanuel. Gedung gereja ini dipugar pada tahun 1992 dan 1999 sebagai peninggalan sejarah. Gereja Protestan Immanuel dilindungi oleh Undang-Undang Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Meskipun telah berstatus sebagai cagar budaya, kegiatan peribadatan di gereja masih tetap aktif hingga sekarang. Ke-12, Gereja Tua Sika, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Gereja Santo Ignatius Loyola didesain oleh arsitek yang sama dengan arsitek yang membangun gereja katedral di Jakarta, Pastor Antonius Diekmans. Gedung gereja ini dibangun oleh pastor berkebangsaan Portugis J.F. Engbers de Armandaville pada 1893, dibantu oleh Raja Sika Joseph Mbako Ximenes da Silva. Gedung gereja ini berukuran panjang 47 meter dan lebar 12 meter dengan mendatangkan 360 kubik kayu jati langsung dari hutan di Pulau Jawa dengan menggunakan kapal besar menuju Maumere. Pada sekujur dinding gereja terlukis motif wenda yang biasanya disematkan pada tenun ikat khas Sika. Di depan pintu masuk gereja terdapat dua patung setinggi 1,5 meter, yaitu patung Santo Ignatius Loyola dan Santo Yosef. Meski bangunan gereja ini banyak menggunakan struktur kayu, konstruksinya tetap kokoh meski pernah dihantam gelombang tsunami yang melanda Maumere pada 1992. Misa malam Natal pertama gereja ini digelar pada 24 Desember 1899.
Sejumlah benda berusia ratusan tahun juga tersimpan rapi di tempat ini, seperti tempat lilin kuno dari bahan kuningan dan arsip buku misa lama. Terdapat pula patung salib Yesus warisan Raja Sika yang setiap perayaan Jumat Agung diarak umat keliling kampung dalam ritual Logu Senhor. Ke-13, Gereja Kepanjen, Surabaya. Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria merupakan salah satu gereja tua di kota Surabaya, Jawa Timur. Berlokasi di Jalan Kepanjen, Surabaya, bangunan religius ini berdampingan dengan gedung SMA Katolik Frateran Surabaya. Gereja yang dibangun dengan bantuan arsitek W. Westmas dari Semarang pada 18 April 1899, pembangunannya atas usul Edmundus Sibarandus Leupen dan diberkati pada 5 Agustus 1900. Dari segi arsitektur, Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria mendapatkan penghargaan dari Komunitas Pelestarian Arsitektur Surabaya pada tahun 1996 dan pada tahun 1998 ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Ke-14, Gereja Immanuel Medan. Gereja Immanuel Medan merupakan gereja tertua di Medan yang terletak di Jalan Diponegoro. Gedung gereja ini dibangun pada 21 Oktober 1921 dan masih digunakan oleh umat Kristiani untuk kebaktian pada hari Minggu dan hari lainnya. Berdasarkan arsip kenegaraan Belanda nomor 497, bangunan ini berdiri di atas lahan yang dulunya kebun tembakau. Letaknya saat itu sangat strategis karena berada di seberang gedung pemerintahan Hindia Timur atau sekarang dikenal dengan kantor Gubernur Sumatera Utara. Arsitektur bangunan gereja bergaya Renaissance dengan sebuah puncak menara yang berbentuk kubah berwarna hitam. Meski sudah mengalami beberapa kali renovasi, bentuk asli gereja ini tetap terjaga. Ke-15, Gereja Bethel Bandung. Gereja yang terletak di Jalan Wastu Kencana nomor 1, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur, Bandung, Kota Madya Bandung, merupakan gereja Protestan tertua di Jawa Barat. Pembangunannya mulai digagas pada 1916 oleh pendeta J.A. Tichdeman, namun pengerjaannya baru terwujud pada 1 Mei 1924. Gereja ini adalah termasuk salah satu tipe bangunan yang berkualitas A dan telah dikonservasi tanpa perubahan bentuk dan fungsi yang signifikan, sehingga ia termasuk dalam kategori bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang.